Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Ma, berbicara tentang ikhlas berbesar hati, ini ada seorang ibu nih, Mah. Dia itu keguguran, keguguran gitu ya. Terus kan sakit hati gitu ya, Ma, ya, kayak stres gitu. Tapi itu dia stresnya lama banget, Ma, sampai 3 bulan dia nggak keluar rumah, nggak nyapa-nyapa tetangga segala macam. Jadi kayak dia cuma merenung aja dalam kamar. Itu artinya ibu tadi manusia yang tidak beriman. Musibah itu wajib dihadapi dengan iman. Coba Ipah lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk keguguran. Semua diizinkan oleh Allah. Kalau Allah nggak izin nggak bakal keguguran. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Hadapi dengan iman. Kalau menghadapi dengan iman, hati kalian mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat semua yang kalian kerjakan. Rukun iman ada berapa? 6. Yang nomor 6 apa? Percaya qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrubil Allah. Namanya takdir mubrom. Takdir ikhtiari yang bisa diikhtiarkan. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Ini sudah mutlak atas izin Allah. Yang jangan lupa ibu tadi keguguran sebelum dia lahir ke alam dunia. Sudah ada musibah dia. Coba lihat Al-Hadi 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa kalian termasuk keguguran. Sudah dicatat dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Hadis Nabi mengatakan ketika kita lahir di alam dunia 50.000 tahun sebelum kita lahir catatan musibah kita sudah ada. Makanya ibu tadi kurang iman. Oh, oke. Nah, kalau ada orang berbuat jahat sama kita ya, Maya. Kemudian kita ada kesempatan untuk melakukan balasan gitu. Nah, berarti ini kan godaan buat kita nih, Ma. Ya. Nah, untuk kita bisa ikhlas menerima kejahatan dilakukan oleh orang itu kepada kita tuh. Oke. Orang jahat sama kita. Ada kesempatan membalasnya, lebih baik jangan dibalas. Kalau kita terkena musibah, siapa tahu itu dosa kita. Coba lihat dalam surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin paminallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin pamin nafsik. Satu yang baik, yang nikmat asalnya dari Allah. Yang buruk karena kesalahan kita. Coba lihat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin pabima kasabat aydaikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kenapa orang jahat sama kita? Ngaca. Pernahkah kita ngomong jahat? Orang tersinggung. Pernah mengambil hak orang. Itu diizinkan oleh Allah. Dia menghina kita, mengejek kita, balasan bahwa kita pernah menyakiti orang. Makanya wayapu ani katsir, mohon ampun dengan ampunan yang banyak, bukan dibalas lagi. Jadi kalau ada orang membuli kita ikhlaskan saja. Biarkan saja. Artinya dosa saya diambil, kebaikan dia buat kita. Makanya suatu ketika Rasulullah bilang, nanti di yaumil akhir banyak orang yang rugi. Siapa yang rugi? Orang yang bangkrut usahanya, bukan kata Nabi. Orang yang rugi yaitu yang datang menghadap kepada Allah dengan pahala yang banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala segala lah. Amal ibadah dia, sholat, puasa, pahalanya. Begitu dia dapat pahala banyak, datang sekelilingnya. Ya Allah, saya pernah diomongin sama dia. Ya Allah, saya pernah dijitak sama dia. Pernah disakiti sama dia. Pernah ditendang sama dia. Saya minta balasannya. Kata Allah, hei malaikat bayar. Misalnya orang tadi pahalanya saking banyaknya 97. Misalnya. Sakit hati 12 bayar. Sakit hati 15 bayar. Sakit hati 27 bayar. Sakit hati 18 bayar. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Maka kata Allah, ambil dosa orang tadi, teblogin sama orang yang suka nyakitin orang. Pantes
Bedu, diomongin sama si Anu. Yarin, dosa gue diambil, kebaikan kita buat kebaikan dia buat kita begitu. Udah begitu berarti Tidak ada itu yang salah satu rugi ya, Ma, ya? tips agar kita bisa ikhlas ya, Ma ya. Tidak ada yang Oh, rugi. oke. Iya. Makanya jangan suka ngomongin orang, Nah, tuh. jangan suka nyakitin orang Tuh. gitu. Kalau gitu ngomongin diri sendiri aja biar diri kita diambil. Makanya mending kita bercanda, Iya, bercanda. nggak usah ngomongin orang, Betul, ngapain betul. sih? Iya, Itu juga iya. belum tentu pada benar. Benar, Ma. Iya. Jadi silakan bully saya. Silakan pahala Anda buat saya, dosa saya buat Anda. Nah, Seperti itu ya, Ma ya, kurang lebih ya, Ma. Jadi begini, hadis Nabi yang lain mengatakan, yang namanya ibadah kita, kebaikan kita, amal soleh kita, hablum minallah, hablum minnas, ibarat kayu bakar kering. Salat pakai kayu bakar kering dikumpulin, puasa kayu bakar kering, sedekah kayu bakar kering, nolongin orang kayu bakar kering. Sekarang kita nyakitin orang, ngerumpi ngomongin orang. Itu ibarat api yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dimakan api yang meluap-luap? Jadi abu, Ma. habis. Makanya hati-hati. Jangan sampai ibadah kita hilang gara-gara ngebully orang. Orang. nggak Aduh, boleh. nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya, Pe ya. Amin. Ya udah, jamaah. Ya, Nanti kita akan kembali lagi. Ya, setelah ini kita akan lanjutin lagi dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede.